Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pemecahan kasus ya. Tadi sudah kasusnya adalah tawaf dengan mobil listrik. Tadi ayatnya sudah ketemu kan, Al-Baqarah sama Al-Hajj, tapi hanya nyinggung tawaf, nggak detail. Kita cari hadis agak detail. Nabi tawaf dengan mengendarai unta. Juga istri Nabi ketika sakit disuruh mengendarai kendaraan keliling tawaf keliling Ka'bah. Nah, kita pakai metode al-istihad qiyas. Jadi setelah Quran kurang memuaskan, cari hadis. Hadis juga ternyata kurang memuaskan, nggak ada nyinggung mobil listrik. Maka kita pakai metode qiyas, yaitu metode untuk analogi, membandingkan. Masalah yang dibandingkan, diukurkan adalah Nabi Muhammad melaksanakan tawaf dengan naik unta. Ya, Nabi tidak sedang kondisi sakit. Ummu Salamah istri Nabi diperintahkan Nabi saat sedang mau tawaf tetapi sakit untuk tawaf naik kendaraan di belakang rombongan. Ini yang menjadi ukuran ini. Nah, lalu yang diukuran apa? Orang tawaf mengendarai mobil listrik. Ini yang diukur. Masalah yang diukur, yang timbul yang diukur. Ya. Di lingkaran pinggir yang besar diameternya sekitar 20 kali keliling Ka'bah. Ya, 1 kali putaran di lingkaran yang kecil. Jadi tadi kalau di sini itu keliling 7 kali, gitu ya. Selesai tawafnya sah. Nah, ini pakai jarak jauh nih karena gede muter gitu. Sekali putar udah kayak 20 kali muter nih sekitar itu. Nah, jadi muter 7 kali ini pakai metode qiyas yang diukur, yang menjadi patokan ukurannya itu menjadi ukuran adalah Nabi mengendarai unta atau istri Nabi mengendarai unta. Yang diukur adalah tadi mobil listrik. Nah, kesimpulannya Mas, halaman berikutnya. Nah, kiasnya hukumnya ini boleh sah atau mubah ya, boleh. Alasannya apa? Ilatnya, dasarnya, sebabnya. Mengendarai mobil listrik sebanding dengan menunggang unta. Dinilai satu kategori ya, kendaraan. Bedanya kendaraan konvensional dan kendaraan modern. Tuh. Jadi kita putuskan atau dalam forum kecil ini memutuskan boleh tawaf dengan mobil listrik. Nah, gitu ya. Ini kan keputusan kita. Kita kan belajar nih. Jangan bangga dulu. Wah, boleh. Alasannya ini. Kita cek lagi pendapat ulama. Ayo. Nah, Imam Syafi'i ternyata udah bahas juga kan. Naik tunggangan atau kendaraan itu makruh kecuali ada udzur. Ini katanya Imam Syafi'i. Jadi kalau bisa jalan kaki lah, tapi kalau ada udzur boleh, gitu ya. Kalau enggak makruh. Imam yang lain, ulama-ulama yang lain dalam kitab Majmu' itu disunahkan berjalan tanpa alas kaki. Jadi nggak usah pakai alas kaki, nggak usah pakai sandal. Tujuannya apa? Apabila aman dari terkena najis. Jadi kalau ada najis itu nanti mudah untuk bersuci. Kalau nabrak di sandal kan kita nggak tahu, ya. Bersuci. Serta tidak makruh menaiki tunggangan. Jadi sakit maupun tidak sakit, ulama itu ada yang mengatakan tidak makruh, tapi mengatakan makruh. Memang HP itu agak berat anunya. Nah, jadi setelah Quran, hadis, kita berpikir pakai otak kita cek juga pendapat ulama kayak apa yang lalu. Kalau ada syukur, kalau nggak ada ya udah kita pakai atau tanya ke ustadz, kiai, ulama yang paham tentang ini. Kesimpulannya, boleh tawaf dengan kendaraan mobil listrik, baik dalam kondisi sehat maupun sakit. Mengingat orang jarak tempuh satu lingkaran besar sebanding sekitar 20 kali lingkaran kecil. Jadi, nggak sakit pun boleh, wong ini berat banget kok. Ini keputusan kita. Jadi kita udah mandiri nih Bu. Nggak selalu harus minta gurami goreng, ya, kerabu asam manis. Tapi kita minta kerabu yang masih hidup kita masak sendiri gitu. Dengan ilmu Al-Quran, Al-Hadis, Al-Istihad. Tuh, gimana? Ada pertanyaan, komentar? Ya. Ya, kalau misalnya Imam Syafi'i menyebutkan bahwa dengan tunggangan itu makruh gitu ya. Ya.
saya ingin tahu juga Imam Syafi'i ini dasarnya dari mana ya? Karena kan tadi diceritakan Rasulullah sendiri pakai unta gitu. Nah, apakah memang ada hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa itu makruh atau gimana gitu? Cara Oke. Imam Syafi'i memutuskan seperti itu. Ya. Jadi Imam Syafi'i kan hidupnya sebelum Bukhari ya. Bukhari kan di sini sama Muslim. Apalagi ini tadi Dawud di sini. Jadi Imam Syafi'i memutuskan hadis-hadis yang belum di buku, tapi dia punya hadis juga dari guru-gurunya ini. Nah, keputusannya dia ya begitu. Kalau Syafi'i berpendapat berarti Al-Quran tidak jelas, hadis tidak jelas. Nah, gitu aja gampangnya. Ya, kalau udah jelas ya pasti dia ngikutin hadis yang sahih, yang dia nggak akan berpendapat. Kalau hadisnya jelas dia akan istilahnya tablik. Tapi kalau fatwa berarti dia nggak jelas. Kan umat Islam harus punya pegangan nih, apakah halal, gitu kan? Apakah wajib, apakah sunnah, mubah, makruh, haram kan gitu. Harus punya pegangan nih. Kepastian hukum bahasa sekarang gitu. Nah, dia mengatakan makruh, mubah kan di tengah. Makruh. Kalau tidak ada udzur, kalau sakit, mubah boleh. Gitu. Tapi ibadahnya sah, dapat pahala gitu. Jadi ulama yang lain nggak makruh, karena ya Nabi nggak sakit juga keliling kok pakai unta. Nah gitu, bahkan nggak nyentuh hajar aswad cuma pakai tongkat. Jadi itulah ulama kenapa berbeda ya begitulah berbeda. Punya otak seribu pendapat, kita jangan heran. Makanya itu kalau huruf syarat dipaksakan satu, itu malah nggak manusiawi. Yang masalah sekarang ini ekstrem kiri itu liberal kan bebas banget tuh, apa-apa boleh, semua agama sama, kebablasan kan kita, semua agama sama, kayaknya ya sesat lah kan gitu. Sementara yang Khawarij, kelompok yang keras, yang saya ceritakan kemarin, ngajinya lebih bagus dari kalian, sholatnya lebih bagus dari kalian, puasanya lebih bagus, tapi membunuh Ali bin Abi Thalib, menganggap Ali bin Abi Thalib itu ya kafir lah, menyepakati perjanjian dengan orang berontak dan sebagainya. Menurut dia, di mata dia kafir, makanya dibunuh. Nah ini orang yang soleh, ujiannya itu Bu, kebablasan. Orang yang liberal juga ujiannya kebablasan. Agama sama, semua agama sama. Ya apa artinya kita sholat? Jadi kita di tengah-tengah aja umat manusia. Supaya kita di tengah, ya belajar ini tahu. Oh itu pendapat itu terlalu ekstrem kiri, saya nggak ikutin. Oh pendapat itu terlalu ekstrem kanan. Ya gitu. Jadi kalau furuk sana ya longgar aja, jangan dipaksain. Nggak boleh melaksanakan yasinah. Yang ngapain dipaksakan gitu? Itu masalah longgar kok. Terus pengertian Quran sempurna itu yang sempurna adalah Quran terkait ayat-ayat pokok itu sempurna selesai. Tapi yang detail-detail ini nggak ada, bukan dikatakan nggak sempurna, ya memang tujuan Quran itu sebagai bacaan yang menarik, bukan kitab hukum. Gitu ya. Kita hadis gini ada yang Quran mau detail seberapa, penuh ruangan ini Quran semua nanti ayat-ayatnya, kan kita makin pusing. Kita sudah diberi akal ini luar biasa digunakan, dan Allah menghargai orang yang berilmu kan. Jangan liberal terlalu kiri ekstremnya, jangan khawarij terlalu kanan ekstremnya. Kita asik katanya Bu Sika, yang judulnya di sini Muslim yang asik, ya, pasti menarik. Yang komprehensif dan wajar, pemahamannya luas, wajar. Ini contoh ini latihan kasus. Ulama ya seperti ini Pak, kira-kira ngaji apa di NU itu apa? Masail ya. Nah itu ya kita punya dijajar gitu kan. Nah, kemudian nanti diskusi, tapi levelnya udah jago-jago semua itu, bukan surat apa itu ya? Oh, udah. Dan kalau tahu semua baca ayat tahu ini. Nggak perlu disebutkan al-hajj ayat kan nggak perlu, mereka kan langsung kata-kata keputusan selesai. Nah ilmu itu terlalu jauh dengan umatnya, mereka akan merasa wah ini ilmu berat, tapi dalam 12 jam loh ini saya terangkan, paham kan? Insya Allah paham kan, ngerti lah, polanya ngerti. Jadi kalau kita nanti ikut diskusi ulama itu, oh gitu anutnya.
luar biasa ini. Udah habis Mas, coba habis. Nah kalau habis tadi ada 9, masih ada waktu. Yang 9, ini mungkin ini integrasi dong Mas, 9 ini. 9. Ini 9 bawahnya. Ini yang 9B ya? Yang doang. Yang 9 coba, yang 9. 9 enggak pakai A, ya, 9. Yang mana? 9. Ini 9B ini. Oh 9 ya, oke. Ini. Coba ini dulu. Jadi saya review lagi. Ajaran Islam, lengkapnya ajaran agama Islam sebagai pegangan bagi umat Islam dalam beribadah kepada Allah terbagi menjadi asasara dan purusara. Oke, terus di slide show. Nah itu slide show. Ya langsung itu aja. Bener tadi tinggal slideshow aja. Ya oke. Ini integrasinya. Jadi sudah belajar Quran, belajar hadis, istihad, ini saya integrasikan. Oke lanjut tadi udah. Nah ini ya, kalau Islam itu seperti ini, kesannya apa Mas? Tegas, apa getang, klik klik klik. Nah sempit, kaku, getang. Islam nggak seperti itu. Terus klik klik terus. Nah terus. Nah, Islam itu seperti ini, lebar. Kita bisa milih jalan ke sini, ya. Bisa juga kadang-kadang kita semangat, itu kan Ramadan kan semangat nih. Tarweh, tahajud, puasa, itu kan. Kalau nanti nggak Ramadan, mungkin nggak tarweh lagi. Makanya Mbah Maimun juga selesai tarweh terus belas nggak tarweh, ya minimal witir lah 4 rakaat, sampai Mbah Maimun juga gitu lah. Minimal fitur aja lah kalau nggak tarweh kan gitu. Nah kadang-kadang gitu. Kadang-kadang kita juga pas futur ya nggak semangat di sini, gitu ya. Lagi capek banyak kerjaan apa. Tapi jangan sampai lewat sini. Sini juga itu semangat, tapi jangan sampai lewat jadi sombong, mengkafir-kafirkan orang, ya memojokkan orang. Nah, dia kita bisa bermain di sini. Jadi Islam nggak kaku, tapi ya memang manusiawi kadang semangat. Tapi tetap di jalurnya ya. Oke terus Mas, jangan sampai keluar. Ini makanya tak kasih garis hitam nih. Nah ini contoh perjalanannya. Mas Reza yang mana? Yang ini. Nanti sampai usul khotimahnya. Akhirnya biru atau nah atau akhirnya hijau terus. Nah atau gitu. Nah atau sebaliknya. Nah atau yang gitu-gitu. Nah, semuanya boleh. Nah yang nggak boleh gini nih, liberalisme nih. Semua agama sama, terus ingkar zakat, terus nah karena juga kena khawarij. Nah Ali aja dibunuh, ya itu khalifah, menantu Nabi, ponakan Nabi. Terus nah ajaran Islam tadi gini ya, asas-syarat sama furusara. Quran, hadis ini asas syarat. Ini asas pertama syarat, asas kedua syarat. Ini sudah sempurna, nggak ada tambahan lagi, nggak boleh tambah-tambah Quran. Cuma kalau tentang detail tadi ternyata nggak sempurna kan, tapi bukan berarti nggak sempurna. Ya memang nggak mau menganggap itu masalah pokok. Yang satu tafsir itu nggak, tapi itu multi tafsir. Jadi memang ya mobil listrik
fenomena baru, belum nanti tahun 200 tahun lagi ada apa lagi? Mungkin tawaf pakai helikopter atau apa, misalnya gitu ya. Oke. Terus kalau al-ijtihad ini yang hukum syara. Nah, disinilah kita bermain di sini. Di Quran akan tetap, hadis tetap, cuma nanti ajaran Islam itu universal, sesuai dengan tempat, waktu sampai hari kiamat, mainnya di sini. Di al-ijtihad ini, mainnya yang berubah-berubah di sini. Nah, oke, terus. Nah, asas syara itu, asas itu fondasi. Asas itu artinya dasar, fundamen. Ini yang satu tafsir, nggak ada tafsir lain. Hadalin babi haram, ada tafsir lain, nggak ada kan? Haram, jelas kan? Sholat subuh 2 rakaat, jelas kan? Itu namanya satu tafsir. Istilahnya saya memakai ini biar mudah dipahami. Aslinya sebenarnya asas itu dasar, fundamen. Terus, nah, terus ini asas pertama syara, Quran. Atas kedua syara itu hadis. Ya, oke, lanjut. Nah, kalau furu itu artinya cabang. Jadi kalau pohon itu yang pokok itu yang gede, nah itu pohon yang gede. Ini yang cabang-cabang itu yang di luar tuh, yang itu yang berkembang. Pokoknya kan tetap itu. Nah, ini saya sebut dengan multitafsir istilahnya. Jadi memang banyak banyak tafsirnya itu tidak hanya satu, pilihannya banyak. Oke, lanjut. Furu syara tadi bentuknya ijtihad, seperti fatwa-fatwa ulama ini kan furu syara ya. Nah, ini bentuknya ijtihad ini. Fatwa-fatwa ulama ini. Cirinya apa? Dia multitafsir. Ya, banyak pendapat seperti tadi kan, Syafi'i, Maliki beda, Maliki, Hanafi beda gitu kan. Tuh. Cirinya dia multitafsir terus. Hakikatnya ya, ijtihad itu adalah pendapat pribadi. Jadi nggak berlaku untuk orang lain. Pendapat pribadi ulama itu. Nah, kita ngikuti apa enggak terserah kita. Mengenai hal-hal yang tidak ada, tidak jelas di Quran hadis nggak jelas. Seperti mobil listrik tadi kan nggak jelas, sudah tahu sendiri kan, sudah melihat sendiri, sudah latihan sendiri tahu. Hanya tawaf doang, nggak ada masalah mobil listrik. Nah, jadi memang yang tidak jelas itu namanya masuk di hakikatnya furu syara itu. Terus tidak mengandung unsur-unsur yang tadi ya, 6 tadi. Terus nah, tujuan berijtihad untuk memenuhi sebagai pegangan, kita harus jelas dong. Mobil listrik tadi makruh atau boleh atau haram gitu kan, atau wajib. Terus lanjut. Nah, tapi disinilah letak keleluasaan dan kelonggaran. Jadi keleluasaan kelonggaran itu di al-ijtihad. Terus lanjut mas. Surat Qaf ini carilah apa yang ada di negeri. Jadi kita surat akhirat dan janganlah berbuat kerusakan. Oke. Jadi jangan kita membuat kerusakan. Terus hak berijtihad pada dasarnya tiap-tiap orang itu ada hak menerima, menentukan, mengamalkan dan lain-lain. Jadi tiap orang boleh menerima, boleh menolak. Walaupun demikian, hal tersebut tidak boleh mengandung unsur-unsur yang menyimpang tadi. Oke mas, unsurnya apa? Lanjut. Jadi, oke ini sudah bahas. Lanjut. Nah ini yang tadi saya bilang dialog. Riwayat Abu Dawud ya, ini Mu'adz bin Jabal bercerita, Rasul nih, dengan apa kamu berhukum sebelum jadi gubernur di Yaman ya? Dengan kitab gua. Kalau tidak kamu dapati dengan sunnah Rasulullah. Kalau tidak kamu dapati, saya bersiap dengan akal saya. Kemudian Nabi, alhamdulillah, Allah telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulnya tentang apa yang telah diridhoi oleh Rasul. Jadi Nabi senang itu, puas, kamu diridhoi, kamu utusan yang baik ya. Jadi itu urutannya, Quran, hadis, ijtihad. Jangan dibalik ya, ijtihad dulu enggak. Tapi kalau kita mau tahu itu masalah pokok atau tidak, cari aja. Kalau ulama berpendapat, berarti itu furu. Syafi'i berpendapat, furu. Atau ada dua ulama berbeda yang berselisih paham, berarti itu furu. Nah, gitu gampangnya. Kali tahlilan, yasinan, berselisih pendapat, furu. Itu aja, jadi nggak pokok. Kalau nggak pokok ya tenang aja, santai aja, nggak usah menang-menangan. Nah gitu. Terus, nah sekarang asas syara. Asas syara itu pada dasarnya mengikat.
Jadi daging babi haram ya. Terus ya cepatkan. Dan taatilah Allah. Taatilah Allah itu berarti apa? Taatilah Al-Quran. Taatilah Rasul berarti taatilah Al-Hadis. Jadi mentaati ini wajib supaya kita diberi rahmat terus. Nah, tapi asal syarak pun punya pengecualian, yaitu apa? Ketika tidak dalam keadaan darurat, tidak ada kesengajaan, serta tidak berlebihan, maka dipandang tidak dosa jika tidak menaati ketaatan syarak. Keadaan darurat itu pada pokoknya adalah keadaan yang kita ketahui benar-benar mengkhawatirkan akan dapat merusak diri kita lahir batin jika kita menaati sesuatu tataran syarak. Jadi daging babi itu haram. Ya, coba dibuka di sini. Al-Baqarah, lanjut Mas. Coba dibaca yang pegang mic. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi penyayang. Asal syarak saja ada pengecualian. Daging babi haram, tapi misalnya Mas Reza naik gunung ya, ke Gunung Salak. Pesesat ini, bekal habis. Kalau nggak makan mati, adanya tikus, adanya celeng. Ya, nggak ada warung supermie, nggak ada Indomie. Ya makan aja itu. Ya, ular itu makan. Boleh. Nah, itu asal syarak aja masih ada pengecualian loh. Dan kita tidak dosa. Tidak ada dosa itu. Boleh kita makan yang haram tadi. Karena kondisinya tidak normal. Gitu kan? Ini berarti asal syarak itu mengikat. Dalam kondisi darurat, tidak diinginkan, tidak direncanakan, tidak sengaja. Itu boleh. Tapi nanti kalau sudah puas makan, jalan ke bawah, ketemu warung warteg, daging babi haram. Di situ ada tahu, ada pecel gitu kan. Daging babi haram lagi, nggak boleh makan ular lagi itu kan, atau binatang buas atau apa gitu ya. Paham ya? Jadi asal syarak itu mengikat, tapi ada kondisi tertentu kalau kita tidak melakukan pelanggaran, melanggar dalam tanda kutip, kita akan mati, kita akan binasa, kita boleh. Namanya darurat. Oke ya, itu prinsipnya. Jadi asal syarak itu prinsipnya mengikat. Ada kondisi darurat tidak mengikat, kondisi normal balik lagi mengikat. Lanjut. Oke, lanjut. Nah, kalau huruf syarak pada dasarnya tidak mengikat, terserah. Kita mau misalnya ya, Lebaran ini atau awal puasa kemarin, ada yang Minggu, ada yang Senin. Ya nggak mengikat, mau ikut Minggu silakan, Senin silakan. Tapi coba ya, tidak mengikat. Terus lagi lihat. Nah, apabila ulil amri umat Islam yang bersangkutan telah menerima suatu ketetapan huruf syarak, maka umat Islam mestinya mentaatinya. Berarti ketetapan huruf syarak menjadi mengikat. Nah, saya sulit mengatakan Indonesia itu ulil amri atau tidak. Jokowi itu ulil amri atau tidak, atau saya agak sulit. MPR, Menteri Agama itu ulil amri atau tidak. Nanti debatable ya. Ya. Tapi andaikan misalnya itu kita anggap ulil amri, dia menetapkan mulainya itu hari Senin puasa, ya kita ikut Senin. Kalau itu ulil amri ya, kalau kita sepakat. Karena kan kita nggak sepakat ini, pakai itu ulil amri atau tidak. Masalahnya kan itu. Jadi bisa mengikat kalau pemegang kekuasaan politik, ulil amri bahasanya, itu menetapkan. Jadi kita umat itu nggak bingung. Nanti Lebaran harus tanggal bareng. Nah, tapi ada pengecualian juga. Jadi huruf syarak itu tidak mengikat. Kalau ulil amri menetapkan, jadi mengikat. Sama Rasulullah kan gitu. Umar sebagai ulama menetapkan begini, ikutin. Nah, terus lanjut lagi. Walaupun demikian ya, ketetapan huruf syarak tersebut menimbulkan perbantahan. Fa'in tanaza'tum fi syai'in, terjadi perbantahan. Muhammadiyah sama ini nggak pernah putus nih. Ya, sudah ditetapkan hari raya sekian,
atau puasa sekian terus bro. Ya sudah, yang berdebatan kan bukan tukang beca ini, ulama. Kembali lagi longgar, silahkan masing-masing. Pemerintah melonggarkan lagi. Karena apa? Kita diperintahkan menghentikan perbantahan, mengembalikan masalah yang diperbantahkan tadi kepada asas syara. Artinya asas syaranya apa? Ya namanya furu itu tidak mengikat. Ya sudah, kembalikan lagi silahkan. Kalau ada perbantahan, sebenarnya kuncinya itu sebenarnya. Kita udah punya rumusan, cuma kita ini nggak selesai berdebat. Ya karena kita nggak menganggap Menak itu ulil amri, nggak menganggap presiden itu ulil amri. Nah gitu. Oke, coba lanjut. Nah, sini saya nggak akan diskusi ini ya, panjang ya. Lanjut. Siapa yang amri? Nah, kalau di Masjid Al-Fat ya ketua DKM itu ulil amri. Kalau di sini membuat kebijakan Pak Masjid Al-Fat itu namanya kebijakan Dewan Takmir Masjid, bahwa puasa dimulainya dan hari raya mengikuti pemerintah, titik. Di sini mengikuti Menak. Jadi tiap tahun nggak akan berdebat, capek kita. Nah gitu. Tapi kalau ada yang ngeyel, walaupun jamaah saya nggak mau, ya udah sholat cari sendiri tempat. Nah gitu. Tapi nggak, kita juga nggak nyalakan, tapi juga jangan nyalakan. Jadi kita nggak mau debat tiap tahun, diulang-ulang terus debatnya itu. Nah, ditetapkan gitu, kita ngikuti perintah. Akhirnya kan Belah ini sama terus kan tiap tahun. Nah, alhamdulillah itu mengutamakan kekompakan ukhuwah daripada. Mudah-mudahan ini kita jaga terus nih. Nanti kalau orang lain yang menguasai beda lagi, nggak tahu lah. Ya, ya gitu. Oke, terus. Oke, terus lanjut lagi. Suratnya coba, suratnya. Nah, tolong dibaca, Mas yang baca. Hai orang beriman. Hai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi coba kita teliti dikit ya. Taatilah Allah, berarti taatilah apa tadi? Al-Quran ya. Taatilah Rasul, berarti al-hadis ya. Taatilah, atau nggak pakai taatilah nih langsung. Ulil amri berarti apa? Pemerintah. Enggak, bukan. Pemerintah kan ulil amrinya. Kalau mentaati Allah, taati Quran. Oh, iya. Kalau taati Rasul, hadis. Kalau ulil amri apa? Al-ijtihad. Nah, cerdas. Oh. Gitu. Maksudnya gitu. Taatilah ulil amri. Ulil amri nggak mungkin buat ayat Quran. Ulil amri nggak mungkin buat al-hadis. Produk dia apa? Al-ijtihad, undang-undang tentang lalu lintas, tentang perpajakan, itu namanya ijtihad itu. Ya. Kita nggak boleh parkir kendaraan di jalan umum. Undang-undang lalu lintas nomor 287, saya sampai apa? Nggak boleh parkir sembarangan. Ya, nanti kena pidana atau denda. Itu namanya ulil amri membuat keputusan. Ijtihad itu sebenarnya ijtihad itu produknya itu. Tapi karena kita sebutnya undang-undang, ya undang-undang. Ulama yang bikin, ulama kan sebenarnya setuju juga. Maka itu sebenarnya al-ijtihad. Jadi taatilah Allah itu Rasul, taatilah Allah itu Quran, Rasul itu al-hadis, ulil amri itu al-ijtihad. Jadi al-ijtihad itu sebenarnya tidak mengikat, tapi kita ulil amri menetapkan jadi mengikat. Tapi, nah ini lagi dah. Kemudian jika kamu berlainan pendapat, nah ini. Fa'in tanaza'tum fi syai'in, kamu berlainan pendapat tentang sesuatu. Ini sesuatu apa ini? Itu buruk. Nah, mantap. Sesuatu itu buruk. Nggak mungkin berlainan Quran kan? Ulama kok berbeda Quran, berbeda ayat, nggak mungkin. Berbeda hadis, hadisnya sama. Yang berbeda adalah furuk. Ya, ketika kita terjadi perbedaan syai'in ini adalah kembali ke furuk. Furuk tadi ada perbantahan. Tadi ya Muhammadiyah NU tadi ya. Kembalikan kepada Allah dan Rasul. Kembalikan kepada apa? Allah itu Quran, Rasul itu hadis. Hadisnya bilang apa?
tidak mengikat furu syara itu. Masing-masing jalan lagi. Silakan, jangan merasa paling benar. Nah, ini. Nah, ayat ini pemahamannya seperti itu. Tapi saya tidak pernah mendengar juga di mimbar-mimbar penjelasannya seperti itu. Yang ada kalau kita berbantah-bantahan, ngomongnya gini, kembali ke Quran hadis. Yang dibantahkan itu nggak jelas kok di Quran hadis, kembali Quran yang mana kan gitu. Paham nggak? Seperti tadi mobil listrik nih, itu mengatakan sah, tidak sah, nggak boleh mobil listrik. Nah, kecuali kalau sakit, yang itu gini nih. Itu kan sama-sama nggak jelas. Ya, kembalikan ke Quran hadisnya. Quran hadisnya kan ya nggak jelas itu. Gitu. Kembalikan ke tiga hal yang nggak jelas, artinya nggak mengikat. Nah, orang sekarang ini berdebat mungkin orang awam, tukang beca atau apa gitu ya, atau mungkin orang yang baru kenal Islam gitu kan, berdebat. Oh, kamu nggak baca Qurannya, kembalikan Qurannya ada. Nah, kalau Qurannya ada berarti nggak levelnya debat dong. Iya dong. Kok kembali ke Quran? Memang yang didebatkan itu di Quran nggak jelas, hadis nggak jelas. Kalau nggak jelas disuruh kembali lagi, ya kembalikan nggak jelas lagi. Artinya bebas. Selama ini kan dianggapnya kita ini berdebat tanpa Quran, tanpa hadis. Wah, kamu nggak pakai Quran, kembali ke Quran. Loh, kita ini lama gitu loh yang ngomong itu. Jadi ayat ini maknanya begitu. Yang berdebat ini adalah ya Allah amanu, orang beriman, bukan orang kafir, bukan orang bodoh. Saya juga heran nggak pernah dijelasin ayat ini. Seperti itu maksudnya. Yang berdebat ini adalah level ulama, dan yang berbeda berlainan pendapat, anazu itu adalah level ulama, bukan ecek-ecek gitu. Gitu ya, clear ya. Coba nanti Bapak Ibu tanya ke tafsir, ayat ini kemana? Pasti nanti gitu. Orang debat nggak pakai Quran, suruh kembali ke Quran. Sih gitu, aku heran juga. Terus artinya apa? Kembali ke orang yang didebatkan itu tentang mobil listrik yang nggak ada di Quran. Udah kembalikan ke Quran, yang nggak jelas lagi. Artinya ya sudah, kembalikan ke masing-masing. Masalah furu itu apa? Tidak mengikat. Jadi maksud gitu ya. Jadi taatilah ulil amri, kan berarti furu syara yang semula tidak mengikat jadi mengikat kan, karena diundang oleh ulil amri. Tapi kalau terjadi perbantahan tentang furu syara, kembali lagi ke asasnya, yaitu apa? Tidak mengikat. Gitu. Sebenarnya enak banget kalau dipahami ajaran Islam itu. Cuma ya itu, saya nggak ngerti kayak kadang-kadang. Itu kan jelas untuk orang beriman toh, bukan untuk orang kafir. Makanya kalau sekarang ada semboyan ya, ayo kita kembali ke Quran hadis. Ya kita sudah pakai Quran hadis selama ini gitu. Kalau kamu mau kembali ya kembali, berarti kamu udah jauh dari Quran. Silakan kembali. Soalnya dianggap jauh dari Quran. Kita baca Quran terus baca hadis. Maksudnya di sini adalah kembali ke furu. Sain itu furu. Nah, gitu. Kembali ke furu syarat lagi, hakikatnya adalah tidak mengikat. Jadi Gus Bah kan sampai jengkel sekali ya. Kalau ada orang, ayo kembali ke Quran hadis, ya silakan kembali sendiri ya. Saya tiap hari udah berkelimang dengan Quran. Tapi gedeknya Gus Bah itu. Kalian aja udah jauh dari Quran, kembali ke Quran. Kita ini tiap hari baca Quran. Satu lagi Ustaz, ini apa namanya? Suka juga ada apa ulama atau ustadz yang mengatakan berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis berdasarkan pemahaman para sahabat. Ya. Saya juga kadang bingung Ustaz. Iya. Itu gimana sih pemahaman sahabat itu seperti apa? Gitu? Ya itu sudah mendengar sendiri kan tadi, sahabat, terus kemudian di murid-muridnya kan namanya tabiin, kan berbeda-beda. Ya sudah, pendapatnya kembali ya itu pendapatnya. Tapi begitu, kali ini ya sudah. Gitu. Jangan dicari lagi mana yang paling benar. Safi yang balik nggak ada gunanya. Tinggal Anda pilih mana sesuai kondisi.
kalau di sini kira-kira di Jonggol ya atau di Bojongkulur ini kambing-kambing bagus, ya sudahlah, jangan yang pincang lah. Nah gitu loh. Tapi kalau kita di Gaza sana mungkin ya perang gitu, korbannya boleh lah kambing pincang. Jadi kita ringan gitu loh Islam itu. Jadi nggak perlu, bahkan saya kadang-kadang dengar sekarang saatnya kita koreksi tuh pendapatnya Syafi'i. Ngapain? Syafi'i pun sudah meninggal. Kita koreksi. Jauh bener. Jauh bener. Dan kamu siapa kan gitu? Sama Syafi'i apanya gitu? Kok kita koreksi? Ya udah kalau mau pakai, pakailah. Kalau nggak mau pakai ya pendapatmu sendiri apa? Gitu. Nggak perlu Syafi'i ini salah. Aku heran sekali pola pikirnya. Saatnya kita koreksi. Ngapain koreksi? Jadi memang kadang-kadang mungkin karena nggak paham gitu ya metode-metode ini sehingga seolah ya nggak tahu lah ya, makanya saya senang ngajarkan gini aja, terbuka, paham gitu loh. Terus nanti ngambil keputusan sendiri, saya nggak akan ngarahkan Anda harus ikut siapa kan gitu. Nah, gitu. Tolong ayat ini tanyakan ke Ustaz, apa maksudnya seperti itu, syai'in itu apa syai'in? Jarang banget nanti yang jawab. Syai'in itu adalah furu'. Syai'in itu adalah kembali ke ulil amri. Tanazu kok Quran ya? Nggak mungkin lah. Tanazu hadis. Tanazu ya tentang furu'. Ini penting banget ya. Jadi kalau selama itu multi tafsir, itu furu'. Kalau itu sudah satu tafsir, yaitu asas. Oke, terus? Oke, lanjut aja. Sudah. Oke, terus. Tadi ya kita jaga persatuan ya, ini lebih utama. Terus kalau soal yang terkendali itu furu' syara' itu. Nah ini batasnya tadi 6 ya. Nah coba di luar kepala apa Bu? 1 batasnya yang 6 tadi apa? Tidak boleh. Jangan takut, pakai akal sehat aja. Apa boleh buka Tidak musyrik. Nah ada 6. Yang lainnya siapin ya, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pas nih. Pas 6, 1. Hajiat itu longgar. Nah, tapi koridornya adalah 1, tidak boleh mengandung unsur apa? Kalau nggak salah ini aja Bu, lihat ini aja. Lihat sini aja. Baca aja nomor 1, apa tidak boleh mengandung? Nah, ada 1 itu. Jadi kita istiadat itu bebas ya, berkreasi tapi tidak boleh mengandung syirik. Yang kedua Bu, ayo Mas, yang kedua apa Bu? Tidak boleh mengandung unsur membuat kerusakan, fitnah, gitu kan. Nah, terus dua Mas, apa Mas 2? Yang kedua apa? Ayo. Ini buka aja. Tidak mengandung unsur yang merusak diri manusia. Yang ketiga ya Mbak, apa? Bukan. Furu' syara' itu kan longgar, kita boleh. Tapi ada koridor, ada batasnya, ada kisi-kisi yang membatasinya. Tidak boleh mengandung unsur syirik, tidak boleh mengandung unsur kerusakan. Terus yang ketiga apa? Coba dibuka. Menimbulkan fitnah. Ya, menimbulkan fitnah. Ya, fitnah macam-macam. Nah, terus yang keempat apa Pak Aziz? Tidak menghancurkan diri dan keluarga. Nah, tidak menghancurkan diri dan keluarga. Jadi jangan membuat istihad yang merusak keluarga. Terus yang kelima Mas Doni? Menimbulkan perpecahan. Nah, nomor 5 coba Mas. Tidak menimbulkan tidak menimbulkan perpecahan atau menjaga kerukunan. Ya, nggak boleh kita istihad tapi malah bikin pecah, bikin ukhuwah rusak, nggak boleh. Terakhir Mas, ini yang keenam, tidak menimbulkan malapetaka, kerusuhan, tidak merusak lingkungan, tidak merusak bencana. Ini minimal 6 ini. Jadi kalau Bapak mau ngetes apakah ini boleh atau tidak, misalnya tadi contoh Yasinan, malam Jumat membaca Quran surat Yasin di masjid bareng-bareng. Coba nomor 1, mulai dari atas lagi.
membaca Yasin malam Jumat bareng-bareng di masjid Yasinan. Satu. Apakah dia mengotori akidah membaca surat itu? Ya. Tidak, berarti lolos ya. Oke, dua, saringan kedua. Nah, apakah dia merusak diri sendiri dengan baca Yasin itu? Enggak, lolos. Ketiga, saringan ketiga. Apakah menimbulkan fitnah orang baca Yasin di malam Jumat dari masjid? Oke, lolos lagi yang ketiga. 4. Apakah dia menjerumuskan kita diri dan keluarga ke neraka? Baca Yasin itu? Enggak, lolos lagi. 5. Tidak merusak kerukunan apa kita baca Yasin itu buat kita pecah belah? Enggak juga. Oke, 6. Menimbulkan petaka, bencana, kekacauan, kerusuhan? Boleh berarti, gitu loh. Kira-kira gitu. Diukurnya pakai ini aja. Nah, kalau nanti ada orang mengatakan ini nggak boleh, coba dites lah pakai ini. Merusak enggak? Misalnya. Kalau nggak rusak ya boleh. Itu. Tidak hanya itu kan seolah ibadah yang madho. Ya kursi ini. Ya. Desain ini apakah sah atau enggak ini? Kan harus begitu juga. Nggak boleh kita ngomong ini urusan dunia, enggak, semuanya urusan akhirat. Ya. Kita satu, apakah bukan fitnah? Apakah membuat kita masuk neraka? Apakah merusak akidah? Kan enggak sama sekali. Boleh porsi seperti ini, gitu loh. Jadi jangan, oh itu urusan dunia, bukan. Ini akhirat. Bid'ah itu ibu sholat subuh 3 rakaat. Nah, ibu sholat maghrib 6 rakaat itu beda, jelas itu. Itu yang sudah asas hilangkan. Ya. Ya, ibu puasa Ramadan 35 hari, harusnya kan 30 maksimal. Itu beda. Gitu. Jadi kalau sifatnya buruk, ya silakan aja. Diceknya pakai ini aja. Belum mungkin nanti tambah lagi yang ketujuh mungkin tidak ada unsur penipuan atau tidak usah unsur apa minuman kerasnya itu ditambahin lagi, tapi minimal 6 ini itu koridornya. Clear banget ya sebenarnya ya. Kita bersikap gampang sebenarnya. Karena orang-orang nggak belajar sehingga jadi bikin heboh, bikin runyam, bikin perpecahan karena nggak mau belajar. Yang salah siapa ya? Gurunya ngajarnya gitu. Ya mudah-mudahan kita sedikit terus ini ngaji. Ya mudah-mudahan nanti Mas Doni, Mas Reza, Mas Aziz itu bisa jadi mentor lah Bu Yunitka, Mbak. Ya. Nanti kalau ada kursus bahasa Arab ikut supaya nggak terlalu inilah. Arab ikut, kalau ada apa ikut. Kalau pengajian sudah mulai kritis. Nah, ada dikit yang mulai kritis, tanya ini. Memecahkan masalah Quran dulu, hadis, istihad. Sebenarnya kalau berilmu ya enak. Memang yang nggak jadi masalah itu orang bodoh, orang yang nggak mau belajar itu yang jadi bikin masalah. Tapi ngeyel kan. Nah, kalau bodoh tapi manut nggak masalah. Tapi kita nggak berdiri di sini ya. Kalau nanti masih ada lagi nggak Mas? Terus. Nah ini kemarin waktu pembukaan kan kita mengalami kerumitan istilah agama ini. Waktu pertama Munqati nggak tahu, Imam 7 nggak tahu, Imam 5 nggak tahu, ya kan? Hadis Sahih nggak tahu. Sekarang sudah tahu kan? Jadi terus ada kitab tafsir nih. Mau baca tafsir yang mana ya? Kita tanya dulu. Nah, kalau ada pertanyaan, kita mau baca tafsir, ibu bisa tanya, mau apa coraknya? Corak fikih, nah gitu, corak politik, nah, atau corak ilmiah, nah gitu. Metodenya mau tahlili, kan gitu kan? Atau mau tematik, nah udah tahu. Ada tinggal mau tafsir yang mana? Nah, kalau mau tahlili ini nih urut nih dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, ini namanya tahlili. Terus tapi ini tentang sosial politik, nah ini sosial politik di Al-Quran. Kalau mau tentang tahu politik, sosial, ini baca. Kalau mau ilmiah, nanti lain lagi. Jadi kita ngerti, bisa jawab. Itu. Terus
Jumlah hadis yang ratusan ribu, ini ratusan ribu ini hadisnya. Bukhari aja 600.000 ya. Ini berapa jumlah? Jumlah buku hadis juga ada ratusan buku nih, ratusan buku hadis. Puyeng nggak kita kalau sudah masuk surga begitu berat itu. Tapi dengan belajar gini, Mbak Aryani sudah bisa, aku tak baca Bukhari sudah cukup, alhamdulillah beres. Itu dipelajari benar-benar, nanti yang ini bisa kalau ada waktu ditambah lagi. Jadi dengan Quran dibaca artinya, pakai tadi kaidah visuanalisis, tambah hadis, pakai visuanalisis juga, cukup Bukhari diperdalam, udah bisa hidup dengan mengevaluasi semua input yang masuk. Apakah itu hoax apa enggak, itu kita ngerti. Nah, gitu. Ya, jadi kita kalau ditanya belajar Islam dari mana, udah ngerti ya. Kalau baca Quran berarti tafsirnya yang mana kita pilih. Hadis berarti Bukhari dulu. Jangan dulu udah baca Dawud ya. Bukhari dulu baca. Terus ini lagi ditambah paham yang muncul ini, ada liberalisme ekstrem kiri. Ini kan mengganggu kita ini. Semua ajaran Islam dianggap buruk sara. Jadi semua ajaran Islam itu berkembang. Ya nanti sholat mungkin nggak usah perlu sholat lagi, cukup keleng atau cukup apa misalnya gitu, cukup merenung, nggak perlu rukuk sujud. Nah, kadang-kadang kebablasan. Atau yang Khawarij ekstrem kanan, semua ajaran Islam itu dianggap asas sara. Jadi kata ulama dianggap asas sara. Misalnya tadi, tahlil nggak boleh, itu asas sara, kalau tahlil neraka. Nah, gitu. Padahal itu cuma furu. Ya, banyak kan begitu. Jadi seolah-olah pendapat gurunya itu dianggap asas sara, nggak ada pilihan lain. Padahal itu furu. Nah, yang di sini liberal, yang ekstrem kiri itu menganggap semua ajaran Islam itu furu. Sementara yang ekstrem kanan menganggap semua asas. Nah, kita yang di tengah, ada asas, ada yang furu. Nah, kita empat orang. Lanjut, Mas. Nih, jawabannya ini ya. Terus, lanjut lagi. Nah, kalau kita mau tanya ini, kitab tafsir yang ribuan itu gimana? Nah, kita tanya ini. Jawabnya. Ini jawabannya. Kita mau corak apa? Bahasa, fikih, politik. Nah, kita bisa ngomong gitu sekarang. Mau metode apa? Tahlili, tematik, muqarin, ismali. Mau macam apa? Mau birro'yi, bil makthur. Nah, ini materi yang pertama. Ibu Yunita nggak ikut ya? Nah, nanti tahun depan ikut lagi. Atau enggak, kapan mau dibikin forum, saya siap. Ya. Jadi kalau pertanyaan ini terjawab nih. Oke, pertanyaan kedua, Mas. Nah, jumlah hadis yang ratusan buku, jumlah al-hadis yang ratusan ribu buah. Nah, kita saja mau dibaca yang mana? Jawabnya gini, mau ranking 1, Bukhari Muslim. Mau baca yang mana? Mau ranking 2, ada Dawud, Tirmidzi, Nasai, Majah, kata nama. Enak kan? Jadi kita nggak pusing lagi mau belajar Islam, nggak ngerti yang mau dibaca yang mana. Terus mau yang di luar ranking 1 dan 2, ada Musnad Ahmad, ada Darimi, Daruqutni. Silakan ada waktu dibaca ini. Oke, lanjut lagi, Mas. Nah, munculnya paham ini ya, liberalisme ini. Jawabannya apa? Kita pilih jalan pertengahan. Ada ajaran Islam yang masuk kategori asas syara, satu tafsir, seperti rukun iman, rukun Islam, itu kan sudah paten itu ya, sudah pokok. Sholat subuh 2 rakaat dan lain-lain. Itu ada ajaran Islam yang masuk kategori furu, yaitu multi tafsir, seperti zakat fitrah dengan beras. Nabi kan nggak pernah beras, selalu kurma atau gandum. Memang kita harus kurma kan enggak. Berarti itu kan termasuk di furu syara. Jadi itu yang berkembang. Nanti di tempat lain mungkin sagu, di tempat lain mungkin kentang atau apa misalnya gitu ya. Terus kemudian tadi tawaf dengan mobil listrik, kartu kredit, belanja dengan aplikasi GoFood, GrabFood. Nah, itu adalah yang furu syara yang cabang. Jadi ada yang ajaran Islam yang memang sudah ya nggak bisa bergerak, sholat subuh ya 2 sampai kiamat. Tapi ada yang berkembang seperti transaksi, cara transaksi, terus teknis tawaf dan sebagainya itu berkembang. Jadi kita tidak ekstrem kiri, liberal, tidak ekstrem kanan, Khawarij. Kita berada di tengah-tengah, umat tanwas atau umat pertengahan. Sepak bola kan ada wasit, Mas. Wasit itu bahasa Arab artinya penengah. Nah, gitu. Oke, terus
Nah, kita pilih jalan pertengahan itu ya. Haramnya asas syara itu, haramnya itu haram pokok. Itu pun masih ada kondisi darurat. Contohnya daging babi, haram. Kita wajib ikut dalam kondisi normal. Tapi dalam kondisi yang tidak normal, kita boleh melanggar. Seperti ini, istiad nih. Rokok haram. Rokok ada nggak di Quran disebut? Hadis disebut nggak? Nggak ada kan? Ya orang yang mengarang rokok ya sudah silakan, jangan rokok. Tapi yang masih ngerokok jangan terus kamu neraka, kamu kafir. Ya jangan, itu tetap furuk jatuhnya, walaupun itu madorotnya gede apapun ya. Mereka masih punya alasan ya. Silakan. Karena memang tidak jelas tegas ya. Seperti ada yang ini, bunga bank ya. Ada yang mengatakan haram. Loh ini ada yang mengatakan bunga bank beda dengan riba. Riba ada sendiri yang mencapai, yang berlipat-lipat macam. Ada bunga bank yang rendah, yang mungkin ya orang masih membolehkan ya, tidak mencekik gitu. Ya silakan berpendapat. Tapi kalau riba haram ya. Tapi kalau bunga bank kan kata-kata bunga bank nggak ada. Nah seperti itu ya. Ya ada pakarnya itu, Dokter Zainal Arif, dokter itu. Kalau ditanya dia beda, bunga bank itu enggak beda dengan riba pengertiannya. Ya. Jadi haramnya kalau asal-asalan itu haramnya itu pokok. Tapi kalau ijtihad haramnya haram manusia, haram ijtihadiyah yang bikin manusia. Kalau daging babi haram itu yang bikin haram itu Allah gitu loh. Tapi kalau rokok haram yang bikin haram itu cuma manusia. Nah gitu loh, beda. Jadi dibedakan ya. Apalagi cuma ustadz yang ngomong ya, oh ini haram ya, ini beta aja yang ngomong cuma level mubarak gitu ya, kita itu bukan Allah yang ngomong tuh. Nah gitu loh, gitu loh. Kita harus punya, jadi jangan keder kalau diomongin gitu, dicap apapun gitu ya. Nah, kita lihat argumennya, apakah itu asas atau furuk gitu. Terus habis, udah ini selesai. Alhamdulillah sehat sampai 12 jam. Siap. Nah pakai ini. Tentang apa tadi yang ulil amri itu kan kata Bapak termasuk ijtihad ya? Ya. Boleh harus kita ikuti. Tapi kalau misalnya ulil amri itu ada beberapa peraturan yang dia buat tidak sesuai gitu. Ada beberapa kan yang tidak sesuai gitu. Contohnya kayak di Indonesia kan sering banget tuh buat peraturan yang kadang suka bikin masyarakatnya rame banget gitu ya. Ya. Itu gimana sih respon yang harus kita lakukan gitu Pak? Oke, saya jawab ya. Pertama, kita tidak sepakat apakah pemerintah ini ulil amri atau tidak. Itu dulu satu. Ya, berarti kan ya karena dia bukan ulil amri, produknya katakanlah disebut undang-undang dan sebagainya. Selama kita warga Indonesia, kita kan harus taat undang-undang dasar, undang-undang itu kan wajib kita ikuti karena dia pengelola ya politik ya, pengelola kemasyarakatan kita. Nah, ketika ada keputusannya yang tidak masuk akal atau kurang bagus atau berpihak ke kelompok tertentu, ya kita lewat DPR dong untuk merubah undang-undangnya. Harus lewat jalur-jalur itu. Kalau ini nggak diterima, Anda lewat jalanan nanti, demo-demo gitu. Jadi yang namanya produk manusia itu nggak ada yang sempurna kan? Mungkin bisa cocok, mungkin bisa tidak. Sekarang contoh yang ringan aja, di pintu gerbang Satpam itu pasal 285 Undang-Undang Lalu Lintas, knalpot brong tidak boleh masuk. Dipasang gede-gede itu di situ. Saya ngomong, itu kan pasal 285. 287-nya kok nggak dikutip, kenapa? Pak RW-nya nggak bisa jawab. 287 isinya apa? Parkir di pinggir jalan, di jalan umum, ya, bukan milik pribadi ya. Misalnya di depan rumah kita, itu kan jalan umum, bukan milik kita, di depan rumah kita itu kan. Kita parkir di situ, itu menurut pasal 287, itu pidana. Bisa di penjara atau denda. Kok nggak dipasang? Nah, ya tanya Pak RW kenapa nggak berani masang? Yang 285 pasang,
apa nggak bisa. Itu nggak berani. Apa nyinggung dirinya atau nyinggung temennya atau nyinggung tetangganya atau nyinggung siapa, nggak enak hati, ya pertimbangannya kan macam-macam. Ya sudah, nggak apa-apa, kita maafkan aja. Ya memang mampunya baru itu, ya, belum bisa menegakkan aturan seperti polisi yang aturan itu. Contohnya gitu. Jadi ada aturan, ada penegakan. Kalau tadi aturannya sendiri sudah salah, katanya gitu. Ya kita rubah lewatnya ya, yang bikin undang-undang DPR ya lewat DPR. Makanya itu kalau mau aktif ya ikut partai supaya bisa masuk DPR, bisa merubah undang-undang dengan lebih baik. Nah, gitu. Jangan anti partai tapi ingin undang-undang berubah. Gimana kita ngomongnya lewat mana? Contohnya, kira-kira menjawab nggak? Ya. Jadi Indonesia ini memang negara yang enak sebenarnya. Kita dakwah gini bebas nih. Kalau di negara lain, di Malaysia aja ngomong gini nggak bisa, harus bersertifikat saya. Misalnya gitu ya, harus izin, harus apa. Kita bebas ngomongin, ngajari gitu. Memang ada enaknya. Ya. Kalau di Singapura itu orang menegak taat aturan karena takut denda, dendanya tinggi. Berbeda dengan mungkin ya, Jepang itu katanya kan kesadarannya tinggi ya. Sampah itu kalau ada orang buang sampah itu dia langsung pungut. Terus setelah itu yang buang sampah tadi dihormati. Terima kasih Anda telah membuang sampah di jalan. Akhirnya malu kan. Nah, gitu. Cara Jepang kan begitu. Kalau di Singapura takut denda. Nah, di Indonesia ini saya lihat buang-buang sampah saya tanya, tapi anak saya yang sekolah di sekolah yang bagus itu dia jajan gitu kan, mau buang itu bingung, ya dibuang kemana nih? Nah, dia mindsetnya kan udah bagus tuh, cari tempat sampah. Kalau nggak terdidik, lempar aja di jalan. Dia sampai bingung, ya udah sini ambil, kantongin dulu. Nah, itu mindset udah berubah. Didiknya memang dari TK, udah TK 4 ini kan. Dari TK TP itu harus dididik itu antrian yang baik, antri, itu karakter semua di situ. Pendidikan etika, akhlak. Mudah-mudahan menjawab ya. Oke, ada lagi? Ya, pakai mic. Tadi kan kata Bapak di negara lain itu kayak Jepang misalnya, udah teratur banget kan ya. Gimana sih biar Indonesia tuh bisa sama gitu cara awalnya tuh buat bisa tertib juga gitu Pak? Nah, yang saya tahu kalau di Jepang itu SD atau TK itu nggak diajari matematika. Kelas TK, kita TKA, TKB udah matematika, udah baca yang kelas 1 itu. Mereka diajari apa? Antri. TK itu diajari hanya antri. Terus memungut sampah yang ada. Kalau nyebrang jalan harus ngikuti zebra cross. Ya itu yang dididik dari kecil itu. Ya itu positifnya Jepang di situ ya, sehingga ketika dewasa dia tertib. Tapi juga ada minusnya. Nah, di sana kan bebas itu, pornografi bebas, orang bebas. Nah itu kelemahannya itu. Ya kalau mau dididik karakter memang dari kecil. Seperti tadi, anak saya waktu itu kan di TK apa juga, udah bingung dia buang sampah aja sudah. Beda dengan anak-anak yang nggak didik kan, makan, buang, nggak ada rasa bersalah sama sekali. Bahkan di jembatan itu ada sampah-sampah. Suami istri goncengan masuk kerja, pakai pakaian di taruh sampah di pinggir sungai, di pinggir jembatan. Aku kadang-kadang ya, karena nggak dididik dari kecil, jadi ya nggak merasa bersalah itu. Seperti anak-anak yang hidup di Doli tahu ya, tempat prostitusi di Surabaya itu. Anak-anaknya ya nggak ngerti kalau prostitusi itu haram, nggak ngerti. Ya dia gede yang ngikutin profesi itu, ya karena ya tadi anak itu ketika tas putih kan, ya tas putih, ya orang tuanya yang mewarnai, mau jadi majusi, mau jadi apa, itu kan. Seperti bapaknya dokter, nanti anaknya juga jadi dokter, bapaknya insyur, anaknya insyur, ya karena ngaruh
lingkungan gitu, misalnya gitu. Semuanya berawal dari ya pendidikan karakter. Ya anak-anak milenial bagus lah menurut saya. Ada lebih. Tapi kalau di desa enggak juga. Di kampung masih amburadul juga, enggak ini. Di kota-kota besar nih SDIT, SMPIT itu udah tertib. Bahkan anak saya di ini Man Insan Cendekia, tahu nggak, di Serpong, Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Serpong, anak saya kan di sana. Itu ketika ujian itu gurunya kan dari luar yang jaga, tukar gitu kan. Itu dia bilang, saya paling senang nunggu di sini karena nggak ada anak yang ngepek, nggak ada yang ribut bertanya. Jadi paling santai dia nunggu situ. Jadi anaknya udah jujur, dilatih gitu ya. Bahkan kalau misalnya ada yang sakit gitu ya, ujian harian itu sakit, ujiannya sama gurunya kasih, udah dikerjakan di mana terserah dia, mau di kamar, dia nggak akan nyontek, nggak akan nanya orang. Nah itu di Man IC. Kalau mau wudhu itu antri rapi gitu, nggak rebut-rebutan itu. Itu saya rasakan itu. Makanya itu waktu lomba cerdas cermat ya, semacam cerdas cermat. Namanya Man itu kan dipandang sebelah mata ya, Madrasah Aliyah Negeri itu. Nah itu tuh ketemu sama SMA Taruna yang di Magelang ya. Kalah dia. Pertama dia nggak ini. Tahun depannya ketemu lagi di perempat final, kalah lagi. Dia, Man ini apa sih? Man IC ini apa sih? Man Insan Cendekia. Dia negeri, sekolah negeri, tapi Madrasah negeri ya. Dulunya Habibie yang bikin, terus dimasukkan ke Kemenak ya, masuk di Kemenak, dibina jadi sekolah unggulan. Dia sampai ada Madrasah negeri ngalahin saya gitu loh. Kita Taruna ini kan udah hebat banget. Sampai heran ya, karena memang bibitnya bagus, terus dididiknya juga keras. Kalau merahnya atau apalnya kurang juga dikeluarkan. Ada anaknya orang Kementerian Agama yang nggak memenuhi syarat, dikeluarkan, di drop. Itu 99% masuk perguruan tinggi, bagus. Nah, seperti itu kan dari pendidikan intinya. Ini kan ada TK4 nih, ada TPQ ya. Kalau mau jadi guru, tanamin itu, Mbak Arianti. Mulai dari antrian yang bagus. Dihafal kan sandal juga ditata rapi itu, menghadap keluar semua. Dilatih itu sama Pak Bambang itu. Marbotnya juga disuruh balikin sandal. Itu pun juga kadang-kadang masih ada yang enggak. Nanti kan 2045 ya, 2045. Pas materi yang 8B coba. Kita mau menyongsong generasi ini, generasi emas 2045 kan? Ada enggak? Atau 11? Mungkin 9B ya coba ya. Ini apa ini? Oh ini ya. 9B coba. Nanti apa itu? Nah. Kaidah, terus bawahnya apa? Terus. Nah ini saya tolong ditafsirkan ini lagi. Saya ulangi dah, ini masih ada waktu sedikit nih, masih jam 5.10. Ya. Nih, slide show ini. Atas sebelahnya record. Terus sekarang ya. Ini slideshow ini enggak? Ini klik yang sini Mas, klik yang bawah loh. Nah, ada ini. Oke, turun. Ini nanti PI level 2 ini. PI level 2. Tinggal kalau pesertanya kan sekarang ada sekitar 40 orang nih yang masuk grup ya. Nanti kalau udah banyak, tak buka ini kelas PI level 2, tingkat 2. Bukhari 16 tahun mengubah 60 hadis. 100.000 hadis dihafal.
beliau menulis hanya di Tobaqot 1 dan 3, yang Tobaqot 45 nggak dimasukkan. Akhirnya hanya 7.275 buah hadis pakai yang di buku, yang 92.000 dibuang. Terus Imam Bukhari berkata, cukuplah umat Islam dengan buku Sahih ini sebagai pegangan hidup, sebab lainnya mirip-mirip saja. Pertanyaan, apakah Imam Bukhari berkhianat terhadap umat Islam dengan membuang 92.000 hadis? Enggak ya, sudah paham ya? Berarti enggak berkhianat ya? Oke. Ada lagi pertanyaan enggak di bawah? Nah, apabila Imam Bukhari dianggap tidak berkhianat, tetapi memang sudah cukup, maka ini harapan saya ini, cendekiawan Muslim, ya semua ini kan terpelajar nih, yang bukan backgroundnya santri atau sekolah formal agama Islam seperti IAIN, sekolah tinggi agama Islam, STAI gitu ya, dan lain-lain, cukuplah dengan Quran sama kitab Bukhari. Quran sama kitab Bukhari dibaca berulang-ulang sampai dikuasai, ditambah sudah menguasai materi PAI tingkat 1. Nah, itu dikuasai. Ditambah materi kaidah fikih. Nah, nanti kaidah fikih sama kaidah usul ke level 2 insya Allah. Materinya udah ada sih. Nah, ini. Nih, kaidah fikih ini ya. Materi udah ada. Tadi udah saya singgung sedikit. Ditambah itu, serta dilatih sampai terampil dalam menghadapi kehidupan, maka dia akan tumbuh dari muqallid. Muqallid itu yang nggak paham tadi ya, taklid, hanya ikut-ikutan, menjadi mutabi, ikutan tapi paham, yang mampu mengevaluasi setiap paham yang masuk dan selamat ya dari aliran ekstrim kiri maupun ekstrim kanan ya dalam beragama ya. Kita song-song generasi Indonesia Emas 2045 dengan kualitas umat Islam yang menggetarkan dunia. Itu keinginannya di mas-mas itu nanti 2045 sampai nanti di pucuk-pucuk pimpinan itu 20 tahun lagi. Kalau Anda menguasai PAI ini, membaca Bukhari hadis, ya, membaca Quran tadi, kemudian dilatih secara insya Allah, ya masuk di DPR tuh kualitasnya bagus. Selama ini mohon maaf ya, artis-artis penyanyi tahu-tahu kan SMA itu lulusannya, tahu-tahu jadi DPR, ya kualitasnya gimana sih? Ya saya nggak merendahkan ya, dia punya popularitas, punya elektabilitas, ya. Kelebihannya kan itu. Tapi di DPR dia ngomong apa tentang batu bara, tentang penambangan nikel, penambangan timah, bisa ngomong apa? Sekarang Komeng ya masuk ya. Yang mudah-mudahan ada bagus lah, nanti ada hari libur tambah satu lagi, hari lawak nasional. Ya saya nggak merendahkan, artinya ya kalau kita mau merubah Indonesia, Mas, ya belajar Islam yang bagus, masuk ke politik itu silakan. Tapi jangan ikut-ikutan, tapi kita punya konsep yang kuat, terutama inspirasinya dari Al-Quran, hadis, inspirasinya. Itu. Saya hanya bisa mengantarkan ini, makanya saya selalu semangat ngajarin ini karena ya memang hanya yang nggak tahu, itu intinya. Dan saya ajak teman-teman juga minatnya juga sedikit, ya karena ya nggak tahu sih, artinya ya untuk apa sih belajar, saya kan udah ngerti, menurut saya gitu kan, saya sudah sholat, sudah ini, udah apalagi ya gitu. Nah gitu ya, mudah-mudahan nanti sedikit-sedikit lah. Tapi pengurus-pengurus sahabat rata-rata pada ikut, guru-guru TPQ, TK juga sudah pada ikut. Ya tinggal nanti mungkin gedok tular aja, karena belum ada yang ikut sudah ngomong, wah ngapain Pak Eri bikin pelatihan-pelatihan itu. Nah itu belum ngerti isinya gitu loh, udah bisa ngevaluasi, sudah bisa memojokkan itu. Itu. Monggo kalau ada pertanyaan lagi. Cukup? Salah ya. Nah, jadi nanti dimasuk grup bisa latihan-latihan masalah-masalah. Ada masalah apa? Cara memecahkannya sesuai dengan ini. Qurannya dulu cari. Ya memang berat ya, namanya metode harus diikuti. Jangan langsung loncat. Sudah cari pendapat ulama, ya manjat kita. Cari Quran dulu. Kan sudah ada searchingnya. Jadi sistematis gitulah. Kalau udah terampil ya loncat boleh.
Makanya kalau baca-baca buku fatwa, misalnya bin Bas gitu ya, Arab Saudi, ditanya masalah, dia jawabnya juga ayatnya ini, hadisnya enggak gitu, langsung boleh, tidak, sah, makruh, jawabnya juga langsung gitu aja. Dia nggak mau ayatnya ini, hadisnya ini, kemudian kaidah fikihnya ini, lalu pendapat ulama ini saya simpulkan kelamaan. Tapi sebenarnya itu mendidik ya, tapi ulama-ulama nggak begitu ya. Langsung jawab, oh itu nggak boleh, haram. Langsung singkat-singkat aja. Dianggapnya umatnya juga nggak mampu nanti menelaah itu. Tapi kalau kita ajarin gini, insya Allah bisa. Oke, kalau begitu saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan selama saya ngisi ya, dan kata-kata yang nggak sopan, atau mungkin ini kan dimasukkan di YouTube nih. Kalau ada pihak-pihak yang merasa tersinggung ya, atau nggak setuju dengan pendapat, silahkan komentar aja di bawah itu di YouTube, komentar. Kita diskusi terbuka, nggak usah memojokkan, nggak usah memfitnah. Gitu. Saya berani upload di YouTube ya karena ya silahkan kalau mau dikritik. Juga kemarin saya undang Ustadz Umer, yang dulu pernah Ustadz Zainal Arif, dia sudah doktor di Syariah Agama Islam. Untuk ngecek materi ini nggak ada masalah. Jadi udah oke gitu. Gitu ya. Jadi mohon maaf kalau nanti ada yang pihak tersinggung, ya itu biasalah. Orang yang berbeda di dalam masalah furu syarak ya. Itu mohon maaf ya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.